Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Nasrul Hidayat. Dengan nomor induk mahasiswa O01200049, saya dari kelas Teori B, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Keolahragaan, Universitas 11 Maret Surakarta, Angkatan 2020. Dalam video saya kali ini, saya akan sharing mengenai bagaimana cara mengkategorisasi nilai di dalam SPSS. Sebelumnya, kita ketahui dahulu pengertian dari kategorisasi nilai. Pengertiannya adalah kategorisasi nilai merupakan langkah yang dilakukan untuk mengetahui rentang nilai yang didapat dari hasil data yang telah didapat. Kategorisasi nilai dibuat berdasarkan pedoman penilaian, jadi tidak ngawur. Kita memberikan kategorisasi nilai ini sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi kategorisasi nilai ini bisa berupa angka ataupun berupa kata. Misalkan nilai angka 1 kita kategorisasikan sebagai rendah, 2 sebagai sedang, dan 3 sebagai tinggi. Semisal begitu. Kemudian selanjutnya di sini saya membuat contoh soalan atau contoh kasus. Semisal saya mempunyai contoh skala asertivitas model skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Jumlah item dalam skala tersebut adalah 6. Saya ingin mengkategorisasikan subjek ke dalam 3 kelompok, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Dengan demikian, jika subjek menjawab nilai paling rendah semua yakni 1, maka skor yang mungkin didapat adalah 1 kali 6 sama dengan 6, atau ini adalah X minimal. Sedangkan jika subjek menjawab nilai paling tinggi semuanya yakni 5, maka skor yang mungkin didapat adalah 5 dikali dengan 6 sama dengan 30. Ini adalah X maksimal. Dengan demikian, rank dari data tersebut adalah 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Nah, karena kita tahu bahwa kurva normal terdiri dari 6 standar deviasi, maka tiap standar deviasi nilainya adalah 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kita juga tahu bahwa dalam kurva normal, nilai rata-rata selalu berada di tengah. Dengan demikian, rata-rata sama dengan 6 ditambah 30 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 18. Jadi kita simpulkan bahwa X minimal kita dapatkan 6, X maksimal 30, rank sama dengan 24, rata-rata adalah 18, dan standar deviasi adalah 4. Nah, berikut adalah kriteria kategorisasi berdasarkan pedoman yang sudah ada. Jadi di sini saya mengkategorisasikan nilai ke dalam 3 kelompok tadi ya. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Di sini rendah kita kategorisasikan X kurang dari 14. Kemudian yang sedang kita kategorisasikan 14 kurang dari X kurang dari 22. Kemudian yang terakhir adalah skor yang paling tinggi, kita kategorisasikan 22 kurang dari X. Nah, ini merupakan kategorisasi berdasarkan pedoman yang sudah ada, berdasarkan contoh kasus sebelumnya. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara sih mengkategorisasikan nilai. Oke, sebelumnya langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat data. Di sini saya sudah membuat data sesuai dengan contoh tadi. Oke, langsung kita copy paste ya. Nah, ini sudah saya copy. Kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, ini saya isi pertanyaan 1 sampai dengan 6.
Oke, kita sudah isi semuanya dan di sini desimalnya kita 0 semua. Oke, setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada tabel-tabel pertanyaan 1 sampai dengan 6 dan juga skor. Kita kemudian paste yang telah kita copy tadi. Oke, maka akan muncul tabel seperti ini yang sudah ada datanya. Nah, setelah itu untuk mengkategorisasikan nilai ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik transform, kemudian record into different. Oke, kita ulangi ya. Kita klik transform, record into different. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian masukkan skor total bagian bawahnya saja. Yang totalnya ini kita pindah ke input variable. Nah, kita pindahkan ke kanan. Setelah itu kita isi nama variabel barunya. Semisal kita di sini mengisi skor 1. Nah, kita change. Setelah itu kita klik old and new values. Nah, di sini akan muncul tabel seperti ini ya, menggambarkan ring lowest. Kita masukkan di sini nanti untuk kategorisasi nilainya. Nah, kita isi dari yang paling rendah terlebih dahulu. Yang paling rendah kita klik di bagian ring lowest stroke value. Nah, di sini di new value kita isi 1 karena tadi kita kategorisasikan nilai antara 1 sampai dengan 3. Nah, di lowest tadi di antara rentang ini ya, rendah itu X kurang dari 14. Jadi di sini kita isi 13,5. Kita add. Kenapa 13,5? Karena kalau sudah 14 itu sudah masuk ke dalam kategorisasi sedang. Ini dia, sedang. Nah, setelah itu lanjut ke rentang yang sedang, nilai sedang. Kita isi di sini. Kita isi new values-nya adalah 2. Dan kisaran nilainya itu berada di antara 14, yang atas 14 dan yang bawah adalah 21,5. Kemudian kita add. Kenapa 21,5 sama dengan yang sebelumnya? Karena di sini nilai 22 sudah masuk kategori tinggi. Jadi kita isi di bawah 22. Kita ambil di tengah-tengah 21,5. Kemudian selanjutnya kita beranjak ke kategori yang tinggi atau klik di sini ring value drop highest, yang tertinggi. Di sini kita isi dengan rentang nilai 22 dan new values-nya adalah 3. Oke, kita add. Nah, setelah seperti ini kita klik continue. Dan seperti ini tampilan yang akan tertera. Kemudian setelah itu kita klik di bagian OK. Oke, maka akan muncul seperti ini dan skornya sudah muncul. Skor 3 berarti tinggi, skor 2 sedang, dan skor 1 berarti rendah. Nah, untuk mengubah label kode ini kita bisa mengeklik di bagian variable view.
Kemudian kita klik di bagian value. Nah, di value ini kita bisa mengklik atau mengubah sesuai dengan yang kita tuliskan tadi. 1 berarti labelnya rendah. 2 berarti sedang. 3 berarti adalah tinggi. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita kembali ke data view lagi. Nah, ini kita sudah mengetahui mana yang tinggi, mana yang sedang, dan mana yang rendah. Oke, setelah itu kita beranjak ke bagaimana cara menghitung frekuensi masing-masing kelompok. Jadi dengan cara kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistic, dan kita klik Frekuensi. Nah, kemudian di bagian skor ini kita pindahkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul frekuensi dari tiap-tiap kelompok. Di sedang ada berapa persen dan di tinggi berapa persen. Kemudian yang rendah berapa persen. Di sini tertera sedangnya ada 10 dan tingginya ada 10. Dan yang rendah tidak ada. Oke, gini ya teman-teman, bagaimana cara mengetahui frekuensi dari tiap-tiap kelompok. Oke, baik, demikian video dari bagaimana caranya untuk mengkategorisasikan nilai di dalam SPSS sesuai dengan pedoman penilaian. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.